Hello guys, welcome to Autik Channel. Di video kali ini, Autik Channel akan mereview sekaligus membahas seorang badut psikopat yang hobi membunuh orang dengan kebrutalannya. Film ini berjudul The Driver 2 tahun 2022, di mana ini adalah sequel dari film sebelumnya, yaitu Driver 2016. Film ini berfokus pada seorang gadis dan adik laki-lakinya, di mana kedua bersaudara ini selalu kena teror dari badut Art the Clown yang ternyata masih hidup. Jadi apakah mereka akan selamat? Langsung aja kita ke pembahasannya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang badut yang sedang membantai seorang dokter. Ya, dari kalian pasti udah pada tahu siapa badut tersebut. Badut tersebut bernama Art the Clown. Di sini aku panggil saja si badut Art aja ya guys ya. Setelah membantai seorang dokter, si badut Art menuju sebuah toko pencuci baju. Di sana ia mencuci bajunya. Namun ketika ia menghidupkan mesin, tiba-tiba mesinnya mati dan di sisi ruangan ia melihat seorang badut perempuan yang masih anak-anak. Di sini kita sebut badut bocil aja ya guys ya. Kemudian ia menghampiri si badut Art dan mengajaknya bermain. Seketika itu penjaga toko juga terbangun. Setelah pakaiannya kering, si badut Art kemudian meninggalkan toko tersebut. Lalu film The Driver 2 pun baru dimulai. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang remaja yang bernama Siana. Siana hidup bertiga bersama ibunya dan adiknya. Adiknya bernama Jonathan. Ketika mereka sedang makan bersama, ibu Siana bertanya pada Jonathan tentang kostum yang ingin ia kenakan pada malam Halloween. Jonathan pun menjawab bahwa ia akan mengenakan kostum badut Miles Country, yang mana tahun lalu badut tersebut telah membunuh 8 orang dan menyisakan 1 orang. Lalu Jonathan pun tidak disetujui mengenakan kostum tersebut. Saat Jonathan berada di kamar, ia mulai mencari tahu keberadaan si badut Miles Country tersebut. Dan ketika ia sedang browsing, ia menemukan sebuah berita. Seseorang telah membantai sebuah klinik dan meninggalkan tulisan Art di kaca, yang dimana itu adalah nama dari badut tersebut. Kemudian Jonathan pergi ke kamar Siana meminjam lem untuk mengelem topinya. Mengetahui topi tersebut adalah salah satu aksesoris badut yang ingin ia kenakan, Siana pun memperingatkan Jonathan lagi agar tidak menggunakan kostum tersebut. Jonathan juga bertanya pada Siana, apakah badut Miles Country masih hidup? Siana yang tak ingin adiknya terobsesi akan badut tersebut pun memberi kepastian bahwa badut tersebut telah mati. Atau meskipun masih hidup, ia pasti akan meninggalkan kota ini. Di tengah malam, Siana yang sedang menonton TV ketiduran. Lalu ia bermimpi menjadi salah satu bagian dari acara TV yang ia tonton. Yang mana acara TV tersebut mengundang badut Art the Clown dari Miles Country. Siana pun heran dan dilanda ketakutan. Lalu badut Art membagikan hadiah pada anak-anak yang ada di acara tersebut. Siana yang takut akan badut pun menolak hadiahnya. Namun karena badut Art memaksanya, akhirnya dia menerimanya. Ketika Siana membukanya, ia kaget karena isi dari hadiah tersebut ialah jantung disertai cacing-cacing. Setelah memberikan hadiah, badut Art mencari sesuatu dalam kantong plastiknya, yang ternyata ia mengambil sebuah senjata dan membantai orang-orang yang ada di sana. Siana yang masih hidup pun menghampiri anak yang sedang makan tadi. Kemudian ia mengambil bungkus makanan yang anak tersebut makan, yang ternyata isinya sebuah pisau, dan ketika badut Art ingin membakar Siana, Siana menangkisnya dengan pisau tersebut. Kemudian membuatnya terbangun dari mimpinya. Sebangun dari mimpi, ia kaget karena aksesoris yang ia buat tiba-tiba terbakar. Ibu Siana yang melihatnya bergegas memadamkan apinya. Setelah memadamkan api, Siana kembali ke kamar. Tapi ia heran karena pedang yang ia gunakan di dalam mimpi tersebut tiba-tiba ada di kamarnya. Yang mana pedang tersebut adalah pedang pemberian ayahnya sebelum meninggal. Tak itu juga, di keesokan harinya, makanan yang dimakan anak dalam mimpinya juga sedang dimakan Jonathan. Siana pun heran. Di sisi lain, kita diperlihatkan si badut bocil sedang menonton TV, yang mana TV tersebut sedang menayangkan korban selamat dari tragedi badut Miles Country. Wanita itu bernama Victoria Hess. Ia adalah satu-satunya korban selamat dari film sebelumnya.
Mendengar korbannya selamat, si badut Art marah dan menendang TV-nya hingga hancur. Kemudian Jonathan yang ingin keluar kelas tidak sengaja melihat si badut Art dan si badut bocil sedang memutilasi seekor musang, yang membuat Jonathan menjatuhkan halpasnya. Badut Art yang mengetahui keberadaan Jonathan pun melemparkan musang tersebut ke arah Jonathan, yang membuatnya lari dan menabrak kepala sekolah di sana. Di lain tempat, Sienna bersama kedua temannya yang bernama Ali dan Brock, ia sedang membicarakan Victoria Hess, di mana setelah acara TV kemarin, Victoria Hess berubah menjadi psikopat dan menganiaya kru acara TV tersebut di belakang panggung. Mendengar seperti apa kondisi Victoria Hess, Sienna tiba-tiba ketakutan dan teringat mimpinya semalam. Sebelum pulang, Sienna dan temannya Ali mampir terlebih dahulu di toko aksesoris untuk membeli aksesoris dari kostum Halloween-nya. Namun Ali tiba-tiba ditelepon ibunya yang membuatnya harus menunggu di luar. Di perjalanan ingin keluar toko, Ali tidak sengaja menabrak seseorang yang mana seseorang tersebut ialah badut Art. Mengetahui badut Art ada di toko, Sienna pun cepat-cepat membayar pesanannya tersebut. Namun sebelum pergi dari toko, badut Art juga menggoda Sienna yang membuat penjaga toko marah. Setelah Sienna pergi dari toko, badut Art langsung melakukan aksinya, yaitu membantai pemilik toko tanpa rasa kasihan pun. Sienna pun menemui Ali dan mengatakan bahwa badut Miles masih hidup. Namun dikarenakan si Ali yang poel, ia berkata bahwa ini hari Halloween. Banyak yang menggunakan kostum badut, termasuk adikmu sendiri. Dikira orang gila, Sienna pun pergi meninggalkan Ali. Sampai di rumah, Sienna yang melihat adiknya sedang membaca sesuatu pun kepo apa yang sedang dibaca Jonathan tersebut. Kemudian Jonathan menjelaskan bahwa semua kejadian yang Sienna alami sudah tertulis dalam buku pemberian ayahnya tersebut. Ia juga melihat gambar badut Art di buku tersebut, dan baju yang akan Sienna gunakan pada malam Halloween membuat gambar di buku tersebut akan menjadi nyata. Sienna yang tidak percaya menganggap adiknya sudah bertingkah gila, hingga ibunya datang mengatakan bahwa Jonathan telah diskor. Sienna pun bertanya, kenapa Jonathan diskor? Ibunya pun menjawab bahwa adikmu telah membawa hewan mati di sekolahan. Meskipun Jonathan telah mengatakan sebenarnya, namun ibunya tidak percaya. Kemudian Sienna meyakinkan Jonathan bahwa ini adalah hari Halloween, di mana orang bisa jadi apa saja, dan semua akan baik-baik saja. Di lain tempat, yaitu di rumah Ali, ia yang sedang membagi-bagikan permen di rumahnya, tiba-tiba kedatangan tamu yang tak lain ialah badut Art, yang ia tabrak ketika di toko tadi. Badut Art meminta permen pada Ali, namun Ali tidak bisa membaginya pada orang dewasa. Lalu Ali pun menutup pintunya, tapi badut Art tidak ingin pergi dan meminta Ali memberikan permen. Ali yang kesal pun memberinya permen dengan melemparkan permen tersebut. Hingga Ali melihat badut tersebut membawa beberapa benda tajam yang membuatnya khawatir. Ali pun segera menutup pintunya dan badut Art tersebut pergi. Kemudian Sienna yang sedang melihat berita pun kaget karena berita tentang Victoria Hess tersebut menyebut namanya. Sienna yang heran pun pergi ke kamar dan minum obat penenang. Di malam harinya, Sienna bersiap-siap untuk mengikuti pesta Halloween. Di sisi lain, Ali juga sedang bersiap-siap. Namun ia melihat pintu kamarnya terbuka, membuatnya was-was. Yang ketika ia cek ke bawah, jendela rumahnya telah dipecahkan seseorang. Dan tentu saja, seseorang tersebut ialah si badut Art. Melihat badut tersebut, Ali pun langsung lari ngabret ke atas, hingga ia terdesak membuat badut Art melukai matanya. Tak hingga itu saja, badut Art juga menggunting kepala Ali hingga rambutnya terlepas dan otaknya terlihat. Kemudian menusuknya, mematahkan tangannya, dan menyiramnya dengan garam. Di lain tempat, Sienna yang sedang meminta izin sekaligus memperlihatkan pakaiannya pada ibunya membuat ibunya terkejut karena pakaian yang Sienna gunakan terlalu terbuka. Namun demi kesenangan anaknya, ibunya pun memperbolehkan untuk ikut ke pesta dengan satu syarat, yaitu tidak minum minuman. Lalu Ibu Ali yang baru saja pulang heran karena kaca di rumahnya telah pecah.
Dirasa telah terjadi apa-apa, ia pun mengecek kamar Ali, dan ia dibuat tidak bisa berkata-kata, karena anak satu-satunya telah tewas mengenaskan. Kemudian di tempat pesta, Siana yang menunggu Ali tak kunjung datang membuatnya khawatir. Namun Brock berkata pada Siana untuk tetap santai dan menikmati pesta ini. Di pesta tersebut, Brock juga mengajak pacarnya yang bernama Jeff. Mereka yang baru ketemu pun langsung adu mulut di depan Sina yang membuatnya terkucilkan. Mereka bertiga pun menikmati pesta tanpa adanya beban pikiran. Di lain tempat, tepatnya di rumah Ali, didatangi para bocil-bocil untuk meminta permen. Yang ternyata yang muncul ialah badut Art, membawa kepala Ellie dan menaruh permennya tepat di kepalanya tersebut. Para bocil yang tidak mengetahuinya pun hanya mengambil permennya. Kemudian di rumah Jonathan, di mana ibu Jonathan masih tidak percaya akan perkataan anaknya itu, mencoba bertanya lagi. Jonathan pun menjawab seadanya, lalu ia menunjukkan buku peninggalan ayahnya, yang mana buku tersebut terasa nyata. Tapi sekali lagi ibu Jonathan tidak percaya, dan malah menyobek buku peninggalan ayahnya tersebut, membuat mereka bertengkar hingga Jonathan keluar rumah. Setelah meminum obat penenang, ibu Jonathan mendengar sesuatu di garasi, yang ketika dicek, mobilnya sudah sangat kotor dan dilumuri krim cukur. Ketika di luar rumah, Jonathan melihat sebuah mobil berhenti dan mengklaksonnya. Jonathan yang penasaran pun menghampiri mobil tersebut. Dan ia melihat si badut bocil berada di mobil tersebut. Melihat ada badut bocil di dalam mobil, Jonathan pun langsung lari. Siana yang tengah menikmati pesta, tiba-tiba ditelepon ibunya, di mana ibunya marah-marah karena mobil berharganya sangat kotor. Ibunya mengira itu adalah perbuatan Jonathan, namun Siana berkata bahwa Jonathan tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Siana yang berbicaranya agak ngelantur pun ketahuan ibunya bahwa ia sedang mabuk. Namun karena sedang terbawa suasana, ibunya pun memakluminya dan hanya berpesan hati-hati ketika pulang. Ketika ibu Jonathan sedang mengelap mobilnya, ia dikagetkan seseorang di dalam mobil. Yang kalian dah tahu sendiri itu ulah siapa. Badut Art pun langsung menembak ibu Jonathan hingga tewas. Balik lagi pada Siana, di mana ketika ia sedang berjoget ria, ia melihat badut si bocil di pesta tersebut dan membuatnya histeris. Kemudian Jonathan yang berlari pun kembali lagi menuju rumahnya. Di sana ia dibuat terkejut bahwa ibunya telah tewas dan si badut Art juga berada di rumahnya. Jonathan pun berlari menuju kamarnya, namun akhirnya ia tertangkap juga. Di sisi lain, Brock bersama pacarnya mengantar Siana pulang ke rumah. Brock sangat kecewa pada Siana, karena hari di mana ia bersenang-senang harus terhenti karena Siana. Di tengah perjalanan, Siana tiba-tiba ditelepon adiknya untuk menuju karnaval tua. Yang ternyata, yang menelponnya ialah si badut bocil, sedangkan Jonathan pingsan. Mau tak mau mereka harus menuju karnaval tua tersebut. Sesampai karnaval tua, Siana langsung pergi mencari adiknya, meninggalkan Brock dan Jeff. Kemudian Jonathan yang baru terbangun dari pingsannya pun bingung, ia sedang berada di mana. Hingga ia melihat si badut bocil, ia pun langsung pergi berlari. Ketika Siana pergi, itu menjadi kesempatan buat Brock dan Jeff adu mulut. Hingga Jeff kebelet BAK, ia terpaksa melakukannya di belakang mobil. Saat Jeff sedang membuang air saktinya, tiba-tiba badut Art memotong otongnya, yang membuat Jeff merasakan nyeri yang sangat kuat selama hidupnya. Melihat Jeff diserang, Brock mencoba menjalankan mobil. Namun sebelum mobil berjalan, badut Art berhasil memecahkan kaca mobil dan membuat Brock harus keluar dari mobil. Ketika badut Art ingin menyerang Brock, Brock berhasil menendang si badut hingga ia berhasil untuk melarikan diri. Meskipun Brock telah berusaha berlari, namun akhirnya ia terjebak dan si badut Art pun berhasil membantai si Brock. Mengetahui Brock tewas, Siana pun pasrah. Namun ketika ia melihat Jonathan masih hidup, ia berusaha melawan dan menahan si badut agar Jonathan bisa pergi. Hingga di keadaan sekarat, Siana seperti mendapatkan kekuatan dari pisau pemberian ayahnya, yang kemudian ia berhasil membunuh si badut dengan menebas kepalanya menggunakan pisau tersebut. Setelah badut Art tewas, tiba-tiba si badut bocil datang dan mengambil kepala badut Art, lalu membawanya entah kemana, dan film pun tamat. Ya meskipun si badut telah tewas, tapi di end scene,
kita diperlihatkan si Victoria Hess yang sedang melahirkan, di mana ia malah melahirkan si badut Art, namun hanya kepalanya saja. Ya mungkin ini adalah clue buat film selanjutnya. Jadi sangat mengerikan bukan? Menurutku sih film ini sangat mengerikan, apalagi kita menjadi salah satu korban si badut. Ya meskipun visualisasi gore-nya kurang, tapi dijamin buat orang yang gak pernah lihat film thriller, pasti ia akan mual dan muntah ketika menontonnya. Dan untuk pemerannya sih paling best lah, apalagi pemeran si badut. Ia sangat memaknai perannya dan kita sebagai penonton dibuat creepy ketika menontonnya. Di IMDb, film ini diberi rating 6,5, namun di Audic Channel akan memberikan rating 8,5. Kenapa? Karena nih film banyak adegan gore-nya yang sadis, dan nih film juga berhasil membuat adik saya muntah. So, sekian dulu film dari aku minta maaf kalau ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys ya. Karena dukungan kalian membuat aku semangat untuk membuat konten selanjutnya. Jaga kesehatan kalian dan enten ono video sak banjure. Oke? Suwun.